Xavi memberikan ciri-ciri pelatih yang kemungkinan bisa menggantikannya di Barcelona musim depan. Ia mengatakan kriteria pelatih yang harus menukangi Barcelona harus memiliki DNA Barcelona di dalam dirinya. Melihat sejarah DNA dan permainan Barcelona yang diturunkan dari Johan Cruyff, lalu diteruskan kepada Rijkaard, Guardiola dan dirinya. Sebaiknya tradisi seperti ini harus terus diteruskan agar Barcelona tidak kehilangan DNA mereka. Meski begitu, bagi Xavi, keputusan tetap berada di tangan Presiden dan Deco selaku Direktur Olahraga Barcelona. Giuseppe Bergomi, bek legendaris asal Italia, mencatatkan rekor unik selama penampilan di Piala Dunia yang mencapai 4 kali, yaitu tidak pernah sang pemain bermain di kualifikasi Piala Dunia selama karirnya dari Piala Dunia 1982, 1986, 1990, dan 1998, di mana di partisipasinya selama Piala Dunia, ia berhasil meraih 1 trofi di 1982. Pada Piala Dunia 1982, Bergomi hanya dipanggil saat turnamen utama berlangsung, sedangkan di 1986, Italia langsung lolos ke turnamen utama sebagai juara bertahan. Dan pada 1990, Italia hadir sebagai tuan rumah. Dan secara mengejutkan di 1998, Bergomi dipanggil dalam skuad untuk turnamen utama sebagai pemain kejutan saat itu, mengingat umurnya yang sudah di akhir masa karirnya. Ada apa dengan Chelsea di bawah manajemen Todd Boehly? Performa Chelsea selama di bawah kepemimpinan Todd Boehly berbanding terbalik dibanding dengan masa kepemimpinan Roman Abramovich. Bahkan di 2 musim terakhir, Chelsea tidak mampu keluar dari posisi papan tengah klasemen meskipun masih memiliki skuad mewah di setiap lininya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin dapat dijabarkan dari beberapa hal menurut analisa kami. Pertama, manajemen Chelsea yang amburadul dan tidak lagi fokus terhadap prestasi tim, tidak seperti masa Abramovich yang memiliki tujuan jelas ingin menjadi salah satu tim terbaik di Eropa, termasuk ambisi menjuarai Liga Champions yang terbukti tercapai 2 kali. Kedua, profil Todd Boehly yang berbeda jauh dari Abramovich yang memang seorang penggila sepak bola. Boehly bisa dikatakan seorang pebisnis yang tidak memiliki profil yang kuat di bidang ini, dan bahkan motivasinya dalam memiliki sebuah klub diragukan, di mana hanya mengincar dari segi bisnis. Ketiga, pembelian pemain yang terkesan tidak sesuai kebutuhan tim. Hal ini bisa dilihat dari data skuad Chelsea yang menumpuk banyak pemain di posisi yang sama dan notabene merupakan pemain yang dirasa tidak cocok dengan skema permainan Chelsea. Keempat, revolusi besar-besaran yang begitu mendadak biasanya akan mengacaukan legasi dari klub itu sendiri. Terlihat dari pusat transfer kemarin, di mana Chelsea menjual hampir seluruh skuadnya dan merombak habis tim mereka. Kelima, tidak adanya DNA pemenang baik dari internal tim sampai ke pemain sebagai roda penggerak. Bisa dilihat dari permainan Chelsea sampai manajemen Chelsea yang terkesan santai melihat performa mereka yang diblok. Bahkan DNA Chelsea yang dibangun susah payah di dekade sebelumnya seakan-akan hilang begitu saja di beberapa musim terakhir ini dan menciptakan sebuah Chelsea yang baru, sebuah klub besar yang hanya hobi mengoleksi pemain-pemain ternama. Akhir minggu ini akan disuguhkan derby menarik antara Manchester City melawan rival kotanya Manchester United. Manchester City yang mulai bangkit di 2024 ini dengan sejumlah kemenangan yang diraih dirasa memiliki peluang besar untuk lagi-lagi membuat kota Manchester menjadi biru, di mana performa MU pun dirasa tidak bisa dibilang baik dan sangat inkonsisten di musim ini. Kedua tim memang mengalami sejumlah masalah internal yang mempengaruhi performa mereka di musim ini. Namun, Manchester City tetaplah Manchester City, sang juara bertahan yang masih bisa menunjukkan sedikit taringnya di keadaan sulit. Berbeda dengan MU yang masih belum bisa mengembalikan performa mereka setelah lagi-lagi dikejutkan dengan kekalahan atas Fulham yang masih menandakan inkonsistensi dari permainan mereka. Pertandingan ini diprediksi mungkin akan berjalan berat sebelah untuk City, di mana hal ini terjadi juga di derby terakhir mereka bertemu. Prediksi kemenangan 70 berbanding 30 untuk skor selisih 2 gol bagi Manchester City di kandang mereka sendiri dirasa tidak berlebihan, sembari menunggu kejutan dari MU yang berharap magis mereka bisa kembali muncul saat melawan tim rival mereka. Real Madrid mengincar suksesor Dani Carvajal untuk sektor bek kanan mereka di dalam diri Joan Lu, bek muda Sevilla yang masih berusia 20 tahun. Kehebatan Joan Lu di musim ini bahkan berhasil menggeser posisi Jesus Navas, sang kapten klub. Dani Carvajal yang sudah menginjak umur 33 tahun masih menjadi andalan Real Madrid sampai sekarang.
Juventus bergerilya mencari gelandang untuk memperkuat skuad mereka di musim depan. Nama terdepan tetap pada Kopenhagen dari Atlanta yang terus dirumorkan dari musim panas lalu. Juventus berharap ada diskon untuk sang pemain yang dibanderol 60 juta euro. Manchester United dikabarkan mengincar servis Denzel Dumfries dari Inter Milan. Dumfries yang bermain luar biasa di musim ini dikabarkan bisa dijual dengan bandrol 34 juta pound saja. Strategi Inter Milan ini tidak mengejutkan, apalagi mengingat Inter Milan juga menjual Onana musim panas ini meski bermain cemerlang musim lalu. Sekian untuk minggu ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.